pakaian, makanan, minuman, ada syariatnya, ada aturannya. Maka seorang Nasara terheran-heran, terkaget-kaget, terkagum-kagum saat mendengar Ibnu Abbas menafsirkan surat An-Nur. Si kafir ini, dan dia berilmu tentang Nasara, heran, ini agama apa ilmu pengetahuan? Agama mengatur tentang masyarakat, kekeluargaan, tentang kepemimpinan, tentang negara, bahkan tentang jual beli. Sementara di agama kami gak jauh dari surga, neraka, neraka, surga, pahala, dosa, dosa, pahala. Oke. Sementara dalam Islam luar biasa. Maka dia sempatkan bertanya kepada seorang sahabat, hal 'allamakum nabiyyukum kulla syai'? Apakah nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu? Segala sesuatu diajarkan oleh nabi kalian, oleh Islam? Dijawab, iya. Tanpa ragu-ragu seorang sahabat itu, di satu riwayat Abu Dzar, ya, betul. Allamana rasuluna kulla syai'in hatta al-qira'ah. Betul, nabi kami mengajarkan kepada kami kaum muslimin segala sesuatu, sampai tata cara buang air, buang hajat, sesuatu yang sangat pribadi diajarkan oleh Islam. Apa iya tata cara buang hajat diajarkan oleh Islam, sementara tata cara memilih presiden Islam nggak mengajarkan? Apa iya? Cara buang hajat diajarkan oleh Islam, sementara tata cara jual beli tidak, ekonomi segala macam. Maka sholat mengikuti cara Islam, tawaf sa'i mengikuti cara Islam, wudhu, adzan, qomat mengikuti cara Islam, nikah, kematian. Begitu milih presiden, pakai cara platu, pakai cara orang kafir, yaitu demokrasi. Memang Rasul dan para sahabat belum pernah mencontohkan begitu. Tentu yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat yang terbaik. Kenapa tidak ditiru? Kenapa tidak dicontoh? Apa iya Islam tidak mengajarkan ilmu ekonomi? Sehingga kaum muslimin perlu belajar ilmu ekonomi dari Barat, dari Yahudi dan Nasrani, dari Amerika, dari Jepang. Ada teori ekonomi, ya. Ada harga sekarang, ada harga ke depan, dan itu tidak boleh sama walaupun itu uang. Jelas ini bertentangan dengan syariat Islam. Dalam syariat Islam yang berubah adalah nilai barang. Adapun uang tidak boleh berubah. 1 dinar sampai kiamat juga harus 1 dinar. 1 dirham sampai hari kiamat juga 1 dirham. Hari ini luar biasa. Tidak mengikuti syariat Islam. Mari kita lihat bagaimana penyimpangan kaum sufi dalam masalah makanan. Masalah pakaian sudah, ya. Ada syuhrah, ada isbal, sudah kita bahas. Sekarang dzikru talbisi iblisa ala sufiyati fi mata'imihim wa masyaribihim. Tipuan iblis kepada orang-orang sufi dalam hal makanan dan minuman. Dibatasi di sini oleh beliau
makan dan minum. Saya bacakan, qala al-musannif rahimahullah, qad balagha iblisu fi talbisihi. Iblis sangat semangat menipu mereka. Siapa? Ala qudama is-sufiyati, sufi awal. Kalau orang sufi bilang, sufi pertama kali siapa? Orang sufi bilang ya, sufi pertama kali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dusta, ini batil. Rasul tidak kenal apa itu sufi, apa itu tasawuf. Ilmu yang muncul mungkin sekitar 150 atau 200 tahun setelah Nabi wafat. Mana mungkin sebuah ilmu kebenaran dan agama baru muncul setelah Nabi wafat? 200 tahun setelah Nabi wafat? Mustahil. Nah, orang-orang tarekat sufiyah dengan beraninya mengatakan sufi terbesar, sufi pertama adalah Nabi SAW. Ini batil, ini dusta. Yang benar Rasulullah adalah salafi pertama. Nabi sendiri yang mengatakan kepada Fatimah di hadapan istri-istri beliau, khairus salafi laki ana, sebaik-baik orang salafi adalah aku. Beliau sendiri. Justru ahlu sunnah wal jamaah penamaan itu masyhur setelah Nabi wafat. Justru yang langsung dari lisan Nabi adalah salaf. Maka bagaimana hari ini ada seorang muslim yang menjelek-jelekkan kata salaf, kata yang disukai oleh Nabi, istilah yang dicintai oleh Nabi, salaf. Adapun sufi, ini nama bid'ah. Bahwa sufi tasawuf itu bahasa Arab, betul, tapi bukan bahasa syar'i. Antum harus tahu, ada yang bahasa Arab, ada yang bahasa syar'i. Bahasa Islam istilah kita. Apa bahasa Islam, bahasa syar'i? Ya salat, saum, zakat, tawaf, sa'i, manhaj, akidah, tauhid. Itu bahasa Islam, bahasa syar'i. Tentu semuanya bahasa Arab. Nah, ada bahasa Arab tapi bukan bahasa syar'i. Ya, jalasa duduk, kataba menulis, ya, nama yanamu tidur, dan seterusnya. Tentu ratusan ribu, jutaan bahkan. Termasuk sufi. Hari ini muncul bahasa Arab dibikin syar'i, bahwa itu bahasa Arab betul, bukan bahasa syar'i. Dimasukkan di mana? Di dunia perbankan, bank syariah. Mereka membuat nama-nama, yang nama-nama itu bukan nama Islam. Sukuk misalnya, Rasul dan para sahabat nggak tahu apa itu sukuk. Ya bahasa Arab saja, bukan bahasa syar'i. Ya, mudharabah bahasa syar'i dari Nabi, itu bagi hasil. Ya. Banyak yang bukan bahasa syar'i, sekedar bahasa Arab, masuk ke dalam bahasa syar'i. Ta'aruf misalnya. Hari ini sebagian kaum muslimin beranggapan bahwa sebelum nikah ada sunnahnya ta'aruf antara calon suami dengan calon istri. Sudah masyhur ini. Sepertinya yang memasyhurkan adalah kaum hizbiyin, harokiyin, bukan salafi. Salaf tidak kenal apa itu ta'aruf. Yang ada nazar, setelah nazar khitbah, setelah khitbah akad. Ya, nggak ada ta'aruf. Hari ini seolah ada tambahan satu lagi, yaitu ta'aruf. Ta'aruf bahasa Arab, betul, saling mengenal.
tapi bukan bahasa syar'i, nggak ada sunnahnya. Nah, termasuk sufi. Sufi bahasa Arab betul, bukan bahasa syar'i, bukan bahasa Islam, tidak dipakai oleh Allah dan Rasulnya dalam menerangkan Islam ini, mana yang hak, mana yang batil, mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Tidak ada Allah dan Rasulnya menerangkan tentang sufi. Oleh karena itu, waktu itu pernah kita bahas perselisihan para ulama tentang maksud sufi. Ada yang mengatakan soft pertama salah, nggak mungkin ada wawunya, kan soft nggak ada wawunya gitu. Ada yang mengatakan bersih, sofi, ini pun salah karena ada tasdidnya di sini, sufi. Nah, yang paling dekat, yang paling memungkinkan adalah pakaian dulu, suf. Nah, ini yang paling memungkinkan. Ya, apa hebatnya, apa mulianya, apa keutamaannya pakaian dulu ya. Kalau saf pertama kan ada keutamaan, atau jernih ada keutamaan. Jadi dari segi nama saja sudah tidak tepat, apalagi isinya. Inilah sufi. Di sini akan kita lihat bagaimana kesesatan orang sufi dalam masalah makanan. Fa'amarahum bitaqlilil mat'am. Sufi-sufi yang awal, kira-kira 200 tahun setelah Nabi wafat, itu menganjurkan untuk makan sedikit saja, dan sedikitnya bukan sepertiga. Kalau sepertiga kan sabda Nabi, sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga udara ya. Ini bukan sepertiga, sedikitnya itu bukan sepertiga, mungkin 1/10, mungkin 1/15, mungkin 1/20, yang menyebabkan mereka letih, lemah, nggak ada tenaga. Nanti akan kita lihat bagaimana contoh-contohnya ya. Sampai ada yang sehari itu makan hanya 1 butir. Nanti akan dibawakan kisahnya oleh beliau, contoh-contoh. Wa khusunatihi, dan menganjurkan untuk makan makanan yang kasar, murah, tidak bermutu, tidak bergizi. Mereka lupa Nabi menyukai apa? Paha kambing, apalagi madu, apalagi susu, semuanya bermutu semua. Kalau di kita istilahnya apa? Mahal semua, ya kan? Mahal semua ini makanan Nabi. Paha kambing kan tidak murah. Madu, susu, apalagi susunya betul-betul susu, madunya betul-betul madu. Itu kesukaan Nabi SAW. Apa iya beliau salah? Apa iya Allah tidak jaga beliau? Ya. Bagaimana mereka justru menganjurkan untuk memakan makanan yang buruk, murah, tidak bergizi, dan seterusnya. Wa mana'ahum syurbal ma'il barid, melarang orang minum air dingin. Bukan masalah kesehatan, bukan masalah tidak baik bagi pencernaan, tapi menghindari kelezatan. Air dingin kan luar biasa, panas, berkeringat, tentu enak sekali minum air dingin, lezat sekali kan gitu. Nggak boleh, nggak boleh. Dunia ini bukan tempat senang-senang. Dunia ini tempat penderitaan. Kita harus menderita. Mereka lupa dengan Nabi Sulaiman, lupa dengan Nabi Daud, lupa dengan Nabi Yusuf, lupa dengan Rasulullah, Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, yang kekayaannya luar biasa.
dan dipakai, kekayaannya betul-betul dipakai, dinikmati. Inilah sufi-sufi yang awal, sangat keterlaluan. Falamma balagha ilal mutaakhirin, ketika ajaran sufi ini melewati 5 tahun, 10 tahun, 50 tahun, 100 tahun, 200 tahun, 400 tahun, istaraha minat ta'ab, capek, lelah, menderita. Persis sabda Nabi apa? Barang siapa yang dulu berlebihan melewati batas syar'i, maka akan dikalahkan. Kalah karena gulu. Siapa yang mengharamkan makan daging? Siapa yang mengharamkan minum susu? Gak ada. Justru itu baik. Tahu baik dari mana? Karena kesukaan Nabi SAW. Tiba-tiba mereka mengharamkan, ini melewati batas syariat, gulu. Kalah. Ya kuat sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, lama-lama istaraha minat ta'am, lelah, capek. Wastaghala bitta'ajjubi min kasrati aklihim wa rafahiyati 'aishihim. Akhirnya justru mereka sangat kalah. Dan kita saksikan hari ini orang-orang yang mendakwakan dirinya sebagai sufi, miskin apa kaya? Kaya raya. Mereka melaparkan diri sederhana apa berlebih, dikalahkan. Padahal sufi-sufi awal mereka justru sangat sederhana dan melampaui batas kesederhanaan. Hari ini terbalik. Rumahnya megah, mobilnya mewah, kenikmatan yang luar biasa, sama gulu juga. Dulu gulu dalam penderitaan, sekarang gulu dalam kesenangan dunia. Sebagiannya atau sebagian besarnya mengambil harta manusia dengan cara yang haram. Ya. Nah, lalu mereka bermain di hati. Yang dibahas hati, terus masalah hati, batiniah. Karena masalah batin kan ada yang lihat apa tidak? Nggak ada, hanya Allah yang tahu perkara yang batin. Oleh karena itu mereka bermain di sini. Tentu apa? Kita harus bersih, kita harus begini, kita harus begitu, dan seterusnya. Semuanya batin. Kan sulit dibuktikan. Kalau zahir kan terlihat. Dan insya Allah antum masih ingat, batin mempengaruhi zahir apa zahir mempengaruhi batin? Masih ingat? Ya. Torekot sufiyah, sebagian mereka yang terkena syubhat, mereka mengatakan, meyakini bahwa batin mempengaruhi zahir. Betulkah? Salah. Mereka mengira dengan kalimat ini bahwa kita bersihkan batin kita. Mari kita saling mencintai, mari kita saling menghargai, mari jangan saling menyalahkan, dan seterusnya, nanti zahirnya akan baik. Rasulullah membalik itu. Ya. Apa kata Nabi? Agar kita saling mencintai, agar kita saling menghargai, maka hendaklah kita saling memberi, saling memberikan salam, saling memberikan hadiah, kan gitu. Disuruh apa? Disuruh zahir dulu, beri hadiah, walaupun tidak seberapa, sesuai dengan kemampuan kita. Kita pulang dari Bandung misalnya, kita pulang dari Surabaya misalnya, ini tetangga kita, ini adik kita, ini sepupu kita, kasih oleh-oleh.
Maka insya Allah akan saling mencintai. Apa dulu? Batin dulu apa zahir dulu? Zahir dulu. Disuruh saling memberikan hadiah. Ini kan zahir. Rasul tidak mengatakan hendaklah kalian saling mencintai. Ketika kalian saling mencintai, otomatis kalian akan saling menghadiahi. Betul? Tidak. Justru dibalik oleh Nabi yang benar. Hendaklah kalian saling menghadiahi. Dengan kalian saling menghadiahi, akhirnya kalian akan saling mencintai. Zahir dulu apa batin dulu? Zahir dulu. Jika kalian tidak lurus dan tidak rapat saf kalian, maka kalian tidak akan bersatu, tidak akan saling mencintai. Bahkan Allah akan porak-porandakan persatuan kalian. Sama. Nabi tidak mengatakan hendaklah kalian saling mencintai. Kalau kalian saling mencintai, nanti ketika sholat berjamaah otomatis akan rapat sendiri. Betul? Salah kan? Kita suruh rapat, bahu menempel bahu. Ini bahu dulu ya, jangan kaki. Jangan kaki, bahu. Yang menempel itu bahu dengan bahu. Kalau bahu dengan bahu menempel, kaki bisa menempel apa tidak? Pasti. Kalau kaki dengan kaki saling menempel, bahu otomatis bisa menempel? Belum tentu. Kalau terlalu ngangkang, ya kan? Terlalu lebar, kaki bisa menempel satu sama lain. Bahu tidak bisa. Itu yang terjadi, banyak yang terjadi. Ya. Maka nomor satu bahu. Ya. Kalau kalian saling rapat dan saling lurus dalam shaf, maka kalian akan saling mencintai. Zahir dulu, baru batin. Ya. Maka sesatlah orang-orang sufiyah aliran kebatinan bahwa yang penting batin dulu, batin dulu, batin dulu. Salah. Yang penting sekali lagi nomor satu zahirnya. Zahirnya, apalagi penilaian. Jangan pernah menilai hati manusia, nggak akan bisa. Kita lihat sholat apa tidak, kita lihat saum apa tidak, kita lihat pakai jilbab apa tidak, kita lihat motong jenggot apa tidak, begitu. Adapun hati nggak ada yang tahu kecuali Allah Rabbul Alamin. Nah, ini beberapa contoh. Qala al-musannif rahimahullah, kana fil qaumi man yabqal ayyama la ya'kul. Ada sebagian dari kaum sufi ini berhari-hari, bukan sehari dua hari ya, al-ayyam, lebih dari 3 hari, bisa 5 hari, bisa 7 hari, la ya'kul, tidak makan apa-apa. Puasa? Enggak. Kan puasa cuman dari subuh sampai maghrib. Bahkan ketika kumandang azan maghrib, matahari tenggelam, kita sengaja nantar aja. Minumnya, bukanya, batalinya nanti saja. Allah marah, Allah murka. Ya. Dan ini ciri-ciri keburukan. La tazalu ummati fi khairin. Umatku akan senantiasa berada dalam kebaikan selagi umatku mengakhirkan sahur. Jadi sahur itu diakhirkan, sudah dekat-dekat subuh, dan mengawalkan buka. Jadi buka itu di awal, begitu matahari tenggelam, begitu adzan langsung minum, langsung membatalkan, langsung berbuka. Ketika ini dilakukan oleh kaum muslimin, insya Allah kaum muslimin dalam keadaan baik. Dan hari ini sedang kita saksikan betapa kaum muslimin tidak berada dalam kebaikan. Dan kita bisa saksikan bagaimana saudara-saudara kita, mayoritas kaum muslimin, kapan sahurnya. Mendekati subuh, apa jauh sebelum subuh? Jauh sebelum subuh.
Apalagi dulu ya, tahun 90-an, tahun 80-an. Kalau antum dengar orang tua antum, kakek nenek antum, ada yang jam 3, ada yang jam 2 sahur. Bahkan sampai hari ini masih kita dengar. Bahkan dibatasi, tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh minum apa-apa. Berapa menit? 10 menit. 10 menit sebelum subuh. Ini ajaran siapa? Ini sunnah dari mana? Kita saksikan kebenaran sabda Nabi ketika mayoritas kaum muslimin mengawalkan sahur jauh sebelum subuh, lihat tidak berada dalam kebaikan. Hari ini kita akui, kita semua kaum muslimin sekup nasional, internasional tidak dalam keadaan baik. Apalagi saudara-saudara kita yang sedang dibantai oleh bangsa kera dan bangsa babi. Mereka ini ya tentu tidak berada dalam kebaikan. Dibantai, diserang, laparan yang luar biasa. Bahkan untuk mengirimkan bantuan saja sulit. Bantuan sudah banyak menumpuk, tapi untuk sampai ke sana dihalang-halangi. Ini luar biasa buruk sekali kaum muslimin. Salah satu penyebabnya mayoritas kaum muslimin tidak mengakhirkan sahur, bahkan mengawalkan jauh sebelum subuh. Wa fihim man yatanawalu kulla yawmin asy-syai' al-yasir alladhi la yuqimul badan. Dan sebagian dari mereka makan dalam sehari itu sedikit sekali, yang tidak cukup untuk menopang badannya. Kan butuh tenaga, butuh energi, butuh kalori. Tidak cukup, tidak cukup ya. Dan bukan karena nggak ada makanan, bukan karena nggak ada uang, tapi karena syubhat. Dikiranya lapar itu berpahala, lapar tidak berpahala kecuali puasa ya. Maka ketika kita lapar ya makan, sebagaimana Nabi dan para sahabat ketika lapar mencari makan. Sufi tidak, ketika lapar dinikmati kelaparan itu, bahkan sengaja. Tentu tidak tersembunyi bagi antum, Nabi malam-malam keluar bertemu dengan Abu Bakar. Nabi bertanya, kenapa engkau malam-malam keluar wahai Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, karena lapar. Nabi mengatakan sama. Kemudian ketemu Umar, kemudian ketemu Abu Hurairah ya. Semuanya keluar dengan alasan sama, lapar. Dan seterusnya akhirnya bertamu kepada seorang Ansor, disuguhi rutop, kemudian disembelihkan kambing muda dan seterusnya dan seterusnya. Ini menunjukkan Nabi berusaha supaya laparnya hilang. Nah, orang-orang sufi ini tidak, beranggapan ketika lapar dan itu tidak sedang berpuasa, padahal uang ada, sengaja tidak makan, dikiranya itu berpahala, padahal justru dosa. La darara wa la dirar. Tidak boleh memudorotkan badan sendiri, kan mudorot. Kelaparan, kehausan kan mudorot. Kita butuh makan, kita butuh minum. Yang penting jangan berlebihan. Ruwiya lana an Sahl ibn Abdullah annahu kana fi bidayatihi yashtari bidirhamin dibsan. Ini menarik, ada seorang sufi bernama Sahl bin Abdullah. Dia mengeluarkan uang 1 dirham, bukan dinar ya, dirham. Ya, di kita mungkin beberapa ribu ya.
atau mungkin belasan ribu, ya, atau mungkin kurang dari 10.000. Semacam cairan manis, ya, dipsan. Kemudian dia beli samin, semacam lemak, itu bidirhamaini, 2 dirham, berarti 3 dirham, ya. Kemudian bidirhamin daqiqul aruz, kemudian dia keluarkan 1 dirham lagi, berarti total 4 dirham. Ya sedikit sekali lah, mungkin puluhan ribu atau mungkin 100.000 untuk membeli daqiqul aruz. Aruz kan, ruzun kan beras nasi, mungkin waktu itu biji-bijian. Nah, dicampurlah minyak samin, lemak dengan sesuatu yang manis tadi, dipsan, kemudian biji-bijian yang buruk, dakik, ditumbuk, fayahlutuhu, ditumbuk, dicampur, ya paling berapa sih, fayaj'aluhu 360 quratan, lalu dibulat-bulat, jadilah makanan bercampur, dibulat-bulat. Dibikin berapa? Dibikin 360. Dibikin 360. 360 hari berarti berapa? 1 tahun. 360 buletah. Ya. Mungkin sebesar kelereng, ya. Atau lebih besar dikit, atau lebih kecil dikit. Fayafturu kulla laylatin ala wahidatin. Setiap hari, setiap malam di sini yang dimaksud maghrib, ya. Karena ketika maghrib otomatis malam, ya. Maka Syiah Rafidah salah faham dengan firman Allah, fa'atimmus syiyam ilal lail, sempurnakan puasa kalian sampai malam. Dikiranya maghrib itu masih sore, belum malam. Maka orang-orang Syiah berbuka itu habis isya, jam 8, kadang setengah 9, karena itulah malam. Mereka tidak paham, ya. Inilah bodoh sekali, jahil sekali orang-orang Rafidah itu. Imam Syafi'i mengatakan firqah yang paling bodoh terhadap akal dan nakal. Ini salah satu bukti kebodohan mereka. Jadi malam aja nggak tahu, padahal malam yang dimaksud adalah maghrib. Maka dikatakan di sini, fayafturu kulla lailatin ala wahidatin, setiap malam dia berbuka dengan 1 gula itu, 1 bulatan. Ya, dohirnya tidak saum. Besoknya lagi. Ini kan awet, diawetkan. 360. Jadi setiap hari dia berpuasa, dia berbuka hanya dohirnya tidak saum. Luar biasa, luar biasa, ya. Jika ini baik, jika ini mulia, jika ini keutamaan, berarti kita menuduh Nabi tidak baik, tidak utama, tidak mulia. Wajib kita yakini bahwa ini batin. Maka Nabi tidak pernah mencontohkan seperti itu. Para sahabat tidak pernah mencontohkan seperti itu, ya. Memang Rasul pernah lapar, sering lapar, tapi karena memang tidak ada makanan. Dan ketika ada banyak, ya belum makan sampai kenyang. Yang semangkok susu cukup untuk 80-an orang, itu kan Nabi yang memegang mangkok berisi susu itu, dan Nabi terus menyuruh yang meminum itu terus, ya. Kemudian sahabatnya sudah tidak muat lagi, ya Rasul, sudah kenyang, sudah penuh. Berarti kenyang penuh tidak haram, tidak tercela, ya. Bahwa keadaan terbaik seperti tadi, betul.
sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga udara. Tapi seandainya makanan lebih dari sepertiga, apakah haram? Tidak. Itu keadaan terbaik ketika kita ingin bekerja misalnya. Nah, yang terbaik seperti tadi. Apabila makanan lebih dari sepertiga, apakah haram? Tidak. Tidak haram. Tadi salah satu dalilnya. Wahaka anhu Abu Hamid At-Tusi, dan juga meriwayatkan dari dia, dari Sahal bin Abdullah tadi, ini cukup terkenal, sufi cukup terkenal. Yang meriwayatkan adalah Abu Hamid. Siapa Abu Hamid At-Tusi ini? Al-Ghazali, Imam Ghazali, seorang yang berilmu yang luar biasa, namanya di negeri kita ini dan di beberapa negeri seperti Mesir, Yaman, ya, seolah ilmu beliau, bahwa beliau berilmu, betul, ya, tapi kaum muslimin salah dalam menilai beliau, berlebihan, seolah beliau sejajar dengan Imam Syafi'i, sejajar dengan Imam Bukhari, sejajar dengan Imam Malik. Jauh, ya. Bahkan dalam masalah hadis, beliau sendiri mengaku, Imam Ghazali sendiri mengaku, bidu'ati fil hadis musjatun, perbendaharaanku dalam ilmu hadis sedikit sekali. Beliau mengakui. Lah kalau sedikit sekali ilmu tentang hadis, ya mau bilang apa? Maka terbukti di kitab beliau yang sangat dikagumi di negeri kita ini, apa? Ihya Ulumuddin, sering disebut dengan Al-Ihya. Luar biasa, seolah ini melebihi Sahih Bukhari, melebihi Sahih Muslim, seolah kitab nomor 2 setelah Al-Quran, ya. Kitab ini diteliti salah satunya oleh Al-Hafidh Al-Iraqi, dan Al-Hafidh Al-Iraqi menemukan berapa hadis yang la aslalahu, yang tidak ada asal usulnya, 990 sekian, hampir 1000. Itu yang la aslalahu, belum yang dhaif, belum yang maudhu. Yang aslalahu saja seperti itu, yang nggak ada asal usulnya. Kenapa? Karena memang beliau bukan ahlul hadis, ya. Beliau ahli filsafat. Beliau ahli filsafat, belajar filsafat, tapi menyesal. Di akhir kehidupannya beliau menyesal. Kenapa belajar filsafat? Dan banyak yang mempelajari filsafat ini akhirnya menyesal. Di antara lain selain beliau adalah Ar-Razi, Fakhrur Razi, dengan kalimat beliau yang sangat terkenal, siwa an jama'na fihi qala waki. Belajar ilmu sufi itu enggak lebih dari mengumpulkan katanya. Beda dengan salaf ahlu sunnah, ilmunya adalah qala Allah wa qala Rasul, qala Allah wa qala Rasul, bukan katanya, tapi kata Allah, kata Rasulullah, kata Allah, kata Rasulullah. Inilah ilmu ulama salaf, ya. Dan Al-Ghazali bertaubat. Al-Ghazali bertaubat, meninggalkan ilmu kalam, ilmu filsafatnya itu, dengan menulis kitab Tahafutul Falasifah, kesesatan orang-orang filsafat. Dan murid besarnya, ya, muridnya ini sepertinya lebih paham sunnah daripada gurunya, yaitu Ibnul Arabi, ya. Bukan Ibnu, tapi Ibnul. Abu Bakar Ibnul Arabi.
Kalau Ibnu Arabi tanpa Abu Bakar, ini yang manhaj al-hulul, ya, yang wihdatul wujud. Guru kami yaitu Imam Ghazali bertekad untuk meninggalkan ilmu filsafat, ilmu kalam, tapi tidak sanggup. Ini pelajaran bagi kita bahwa ketika kita sudah terkena syubhat 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun di firqah Asy'ariyah misalnya, atau Maturidiyah misalnya, atau Khawarij misalnya, maka untuk hilang 100% sulit. Contohnya Al-Ghazali. Sulit bagi Al-Ghazali untuk keluar dari ilmu filsafat 100% sulit. Ya. Tapi setidaknya beliau bertaubat. Ya. Tapi sayang tidak ada saksi berupa tulisan beliau. Beda dengan Abu Hasan al-Asy'ari yang terkenal dengan Asy'ariyah, itu ada saksi tulisan beliau. Ya setidaknya ada 3 kitab atau 3 kutaib. Ada Al-Ibana fi Usulid Diyanah, ada Maqalatil Islamiyyin. Ini menunjukkan saksi bahwa beliau kembali ke manhaj salaf, kembali kepada akidahnya Imam Ahmad. Ditulis, mulai hari ini aku mengikuti akidahnya, manhajnya Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun Al-Ghazali tidak ada saksi kecuali Sahih Muslim dan Sahih Bukhari yang ada di pelukan beliau saat beliau wafat. Dan Allah tidak memberikan umur panjang kepada beliau. Ya 40 lebih, ya hampir 50. Muridnya mengatakan, seandainya Allah berikan, insya Allah beliau akan mengetahui cerdas beliau, pintar beliau, kuat hafalannya. Tapi qadarullah, Allah menghendaki tidak lama setelah beliau bertekad mau bertaubat, beliau wafat. Nah, maka yang tersisa adalah kitab Al-Ihya yang penuh dengan hadis dhaif, hadis maudhu' la aslalahu, dan penuh dengan ucapan-ucapan beliau yang belum tobat dari filsafat. Lebih mengutamakan akal. Salah satu ucapan beliau di kitab Al-Ihya itu begini: apabila kita membaca Al-Quran, ini orang Arab ya, faham dengan kalimat bahasa Arab Al-Quran. Apabila kita membaca Al-Quran dan hati kita tidak tersentuh, kemudian kita membaca syair, mana bagus syairnya, lalu kita tersentuh, nangis misalnya ya, ingat surga, ingat neraka, maka detik itu membaca syair lebih baik daripada membaca Al-Quran. Ini luar biasa ya. Jelas ini menyelisihi sabda Nabi SAW. Ya, Nabi mengatakan bahwa satu huruf yang kita baca dalam Al-Quran itu dicatat sebagai 10 kebajikan. Alif Lam Mim bukan 1 tapi 3 huruf, jadi 30. Tiba-tiba dia mengatakan baca syair lebih baik, lebih bagus, lebih mulia daripada baca Al-Quran. Kalau baca syair lebih khusyuk, lebih mengena. Ini Al-Ghazali. Ya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.